Matahari memang membangunkan tubuhmu, tetapi hanya Yesus yang sanggup membangunkan hidupmu. Shalom semuanya. Sebelum alarmmu berbunyi, sebelum panggilan pertama menyala di layar HP itu, saat kamu pertama kali melek, ada jeda hening yang paling jujur dalam hidupmu. Waktu di mana kamu belum jadi siapa-siapa untuk siapapun. Belum jadi karyawan yang harus mengejar tugas. Belum jadi orang tua yang harus menjaga semuanya tetap utuh. Belum jadi kamu yang harus terlihat baik-baik saja. Di detik itu, kamu cuma jiwa yang baru terbangun dari tidur. Dan pertanyaannya sederhana, tapi menentukan seluruh hari. Siapa yang pertama kali kamu temui di detik itu? Kebanyakan orang mengira pagi itu cuma soal jam berapa mereka bangun. Padahal pagi itu sedang menentukan siapa yang pegang kendali hari itu. Kalau yang pertama kamu temui adalah layar HP, hidupmu hari itu akan diarahkan oleh sikap orang lain. Tapi kalau yang pertama kamu temui adalah Yesus, 5 hal ini akan terjadi dalam jiwamu. Dan dijamin, ini bukan hal-hal receh. Hal pertama, irama batin kamu akan melambat. Dulu, sebelum para murid masuk ke kota yang ramai, penuh tuntutan, penuh orang yang butuh sesuatu dari mereka, mereka lebih dulu duduk bersama Yesus di pagi hari. Bukan karena itu peraturan wajib, tapi justru karena mereka tahu, kalau tidak begitu, dinamika kota itu akan menelan mereka hidup-hidup. Coba perhatikan diri kamu sendiri besok pagi. Detik kamu buka mata, apa yang langsung menyerbu? Daftar tugas yang belum selesai kemarin, pesan yang belum sempat dibalas, kekhawatiran tentang sesuatu yang bahkan belum terjadi. Itu bukan bangun pagi yang sesungguhnya. Tiada gambaran perasaan kalau matahari baru aja menyapa dengan sinar lembut keemasan. Sementara burung-burung mulai berkicau menyusun nada demi nada menjadi simfoni pagi yang menenangkan. Udara sejuk yang membelai wajah kalah dengan hawa beban hidup yang berat. Itulah mode bertahan hidup yang bangun duluan, lalu memakai tubuhmu sepanjang hari. Maka memulai hari bersama Yesus itu seperti menekan tombol jeda di tengah lagu yang terlalu cepat temponya. Kamu berhenti sejenak sebelum ikut berlari. Dan dalam jeda kecil itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Ritme jiwamu ikut melambat. Detak jantungmu diselaraskan dengan detak jantungnya. Tenanglah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Mazmur 46 ayat 10. Jadi sebelum kamu bergegas menyalakan lagi semua kesibukan itu, beranikan diri untuk diam dulu bareng 5 menit. Bukan karena kamu menunda-nunda, tapi karena kamu tahu, jiwa yang tenang akan berjalan jauh, lebih jauh daripada jiwa yang terburu-buru. Hal kedua, otot iman kamu akan semakin kuat terbangun. Dulu, murid-murid Yesus itu tidak pernah tahu pasti hari itu akan terjadi seperti apa. Kadang mereka bertemu massa yang marah dan siap melempar batu. Kadang mereka justru menyaksikan mujizat yang mengubah segalanya. Mereka tidak tahu, tapi mereka tetap berjalan. Itu karena setiap pagi mereka sudah lebih dulu menyerahkan skenario bagaimana jika mereka kepada Yesus. Iman itu seperti otot, tidak akan kuat kalau tidak pernah dilatih. Dan latihan paling bagus itu terjadi justru di pagi hari, saat kamu belum tahu apa-apa tentang hari ini, tapi kamu memilih hati yang percaya lebih dulu sebelum bukti datang. Coba bayangkan kamu benar-benar membuka telapak tanganmu sekarang.
bukan simbol kosong, tapi gerakan sungguhan. Lepaskan kekhawatiran itu dari genggamanmu. Karena selama tanganmu masih menggenggam erat, Tuhan tidak bisa menaruh apapun yang baru di sana. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5-6. Situasi apa yang sedang membuat kamu deg-degan hari ini? Percakapan yang kamu takutkan, keputusan yang kamu tunda, serahkan itu sekarang sebelum harimu dimulai. Karena mujizat itu bukan lahir dari orang yang punya semua jawaban. Mujizat lahir dari orang yang berani percaya walau belum punya jawaban. Hal ketiga, kebisingan terbungkam dan kamu akan menemukan fokus. Murid-murid Yesus sejatinya juga manusia biasa. Mereka punya beban hidup, kecemasan soal makan apa hari ini, kemana harus pergi, siapa yang akan menyambut mereka. Tapi begitu mereka duduk di dekat Yesus, semua kebisingan itu meredup, bukan hilang, meredup. Karena ada satu suara yang lebih besar dari semua itu. Coba pikirkan pagi-pagi kamu selama ini. Detik kamu bangun. Suara pertama yang masuk ke kepalamu itu apa? Notifikasi, grup chat yang ribut dari semalam. Berita soal kenaikan harga yang bikin cemas sebelum kamu sempat sarapan. Semua itu berebut jadi suara pertama yang kamu dengar. Dan siapapun yang jadi suara pertama, dialah yang akan mengatur volume seluruh harimu. Doa pagi itu seperti headphone, peredam bising, bukan membuatmu tuli terhadap dunia, tapi membuat satu suara, suara Tuhan, menjadi yang paling jelas terdengar di atas semua suara lain yang berteriak minta perhatian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Coba jaga 15 menit pertama harimu besok. Jangan biarkan layar HP menjadi suara pertama yang kamu dengar. Biarkan Yesus dulu yang bicara. Karena begitu suaranya lebih dulu masuk, suara dunia jadi kalah keras sepanjang hari. Hal keempat, identitas kamu akan semakin kokoh. Murid-murid Yesus itu jauh dari sempurna. Mereka gagal, mereka ragu, mereka membawa masa lalu yang masih menghantui, kesalahan yang belum mereka maafkan dari diri sendiri. Tapi setiap kali mereka duduk bersama Yesus, sesuatu diingatkan kembali kepada mereka. Bukan soal siapa mereka dulu, tapi soal siapa mereka sekarang. Telah dipilih dan dikasihi. Setiap pagi kamu bangun, kasih karunia-Nya itu bukan sisa dari kemarin yang sudah basi. Itu baru, segar, diperbarui khusus untuk hari ini. Bayangkan seperti roti yang baru keluar dari oven setiap subuh. Kamu tidak sedang makan roti kemarin yang sudah keras. Kamu sedang menerima yang baru. Hari ini untuk kamu. Ketika kamu memulai hari dengan menyerap itu lebih dulu, kamu masuk ke dunia bukan sebagai orang yang sedang berusaha membuktikan diri. Kamu masuk sebagai orang yang sudah tahu siapa dirinya, jauh sebelum dunia sempat berkomentar. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 22-23. Jadi tanya ke diri sendiri sekarang. Kalau masuk hari ini, itu sambil berusaha mendapatkan nilai diri dari orang lain, atau kamu mau berjalan dengan tenang karena kamu sudah tahu siapa sesungguhnya diri kamu dan kasih karunia yang menyertai kamu. Karena bahkan sebelum satu pun pencapaian terjadi hari ini, sesungguhnya kamu sudah dikasihi tanpa syarat oleh Tuhan. Hal kelima,
hati kamu akan melembut dan membawa damai. Dulu, di antara murid-murid itu, sebenarnya ada gesekan, ada persaingan diam-diam soal siapa yang paling dekat dengan Yesus, siapa yang paling dipercaya. Manusiawi sekali, tapi anehnya, setiap kali mereka berkumpul mengelilingi Yesus, gesekan itu mereda karena mereka jadi terpaksa saling memandang lewat mata Yesus, bukan lewat ego mereka sendiri lagi. Coba jujur sebentar, susah kan tetap marah sama seseorang tepat setelah kamu benar-benar memandang wajah Sang Guru, Sang Tuhan yang Maha Kuasa. Maka memulai hari bersama Yesus itu seperti merendam hati yang keras di air hangat sebelum dibentuk. Hati yang tadinya kaku siap menyerang balik, berubah jadi lentur, siap mengampuni sebelum konflik itu sempat dimulai. Hendaklah kamu rendah hati dan lemah lembut, sabar, saling menanggung beban dalam kasih, berusaha memelihara kesatuan roh melalui ikatan damai. Efesus 4 ayat 2-3. Apakah ada seseorang yang bikin kamu gergetan hari ini? Sebelum kamu bertemu mereka, temui Yesus dulu. Daripada tersiksa oleh gondok. Karena hati yang sudah dilembutkan pagi ini tidak akan mudah dikeraskan lagi oleh siapapun sepanjang hari. Sekarang, jadi begini. 5 hal ini, irama yang melambat, iman yang menguat, fokus yang tajam, identitas yang kokoh, hati yang lembut. Semuanya bukan hasil kerja keras sendiri, melainkan semua lahir dari satu keputusan kecil di detik pertama kamu bangun. Kalau begitu, daripada cuma dengar tentang ini, mari kita mulai sekarang, detik ini juga. Praktekkan sebagai gambaran umum besok pagi. Maka, ucapkan bersama saya kalimat demi kalimat, pelan-pelan aja. Ini bukan sekedar kata-kata, ini kamu memilih siapa yang kamu temui pertama kali hari ini dan membuka diri pada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini aku datang. Bukan dengan daftar permintaan, tapi dengan hati yang mau berhenti sejenak. Sebelum aku berlari mengejar hari ini, aku mau duduk dulu di hadapan-Mu. Aku akui seringkali layar HP lebih dulu kusentuh. Daripada tanganku terangkat kepadamu. Aku akui kekhawatiran seringkali jadi suara pertama yang kudengar. Bukan suaramu. Aku sadar selama ini aku berjalan dengan irama yang terlalu cepat. Dan jiwaku lelah tanpa aku sadari. Aku sadar aku sering mencoba membuktikan nilai diriku. Padahal Engkau sudah lebih dulu mengasihiku. Tapi pagi ini aku memilih berhenti dan membuka tanganku. Melepaskan semua yang selama ini ku genggam sendiri. Pagi ini aku memilih Engkau menjadi suara pertama yang ku dengar. Di atas segala kebisingan dunia. Aku percaya kasih setiamu tidak pernah berhenti. Dan itu baru bagiku setiap pagi, termasuk pagi ini. Aku percaya
Engkau sedang meluruskan jalanku hari ini. Bahkan di bagian yang belum aku pahami. Yesus, masuklah ke dalam ritme hariku. Selaraskan detak jantungku dengan detak jantungmu. Masuklah ke dalam setiap percakapan, setiap pertemuan, setiap keputusan yang akan kubuat hari ini. Aku serahkan kekhawatiranku hari ini. Yang kutakutkan maupun yang belum terucap. Aku serahkan hatiku yang keras kepada seseorang. Lembutkanlah sebelum aku sempat bertemu mereka. Aku adalah anak yang dikasihi, dipilih, dan diperbarui setiap pagi. Tidak ada satupun kegagalan hari ini yang bisa menggoyahkan itu. Aku berjalan hari ini bersamamu. Tenang, kuat, fokus, kokoh, dan penuh damai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ingatlah, matahari itu akan tetap terbit besok. Entah kamu mengundang Yesus atau tidak. Tapi hidupmu hanya benar-benar terbangun ketika Dia yang pertama kali kamu temui. Akhir kata, kalau kamu butuh didoakan, tulis di kolom komentar. Saya bakal doain satu persatu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kamu sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.